Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kesehatan, keselamatan serta keberkahan kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan kegiatan kita sebagai pendidik, sebagai pengajar, sebagai orang tua, sebagai senior mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menunaikan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang ke-24, yaitu memberikan kesempatan kepada anak didik kita, murid kita untuk bertanya, menanyakan sesuatu hal yang tidak diketahui, belum dipahami atau apapun kepada gurunya, kepada pengajarnya. Adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau memberikan kesempatan kepada para sahabatnya, para murid-muridnya untuk mengajukan pertanyaan. Dan bahkan beliau sangat mengapresiasi datangnya pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kita akan bacakan dalam Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup beliau yang mulia, di mana ada beberapa hal terkait dengan peristiwa bertanyanya para sahabat ini yang bisa dijadikan pelajaran bagi kita semuanya. Yang pertama adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Amr Asy-Syaibani. Beliau berkata, pemilik rumah ini, dia yang mengisyaratkan kepada Abdullah, menyampaikan hadis ini kepada kami, bahwasanya aku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah SAW pun menjawab, sholat pada waktunya. Kemudian beliau bertanya lagi, kemudian apa lagi? Tanya Abdullah. Beliau pun SAW menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Tanya Abdullah. Beliau pun menjawab, berjihad fi sabilillah. Kemudian Abdullah berkata, beliau sampaikan semua itu kepadaku, dan seandainya aku melanjutkan pertanyaanku, pasti beliau akan memberiku jawaban tambahan. Abdullah di sini adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Maka kita lihat bagaimana Rasulullah SAW meladeni pertanyaan. Bagaimana beliau kemudian dengan sabarnya meladeni pertanyaan Abdullah bin Mas'ud, bahkan sampai 3 kali. Dan seandainya Abdullah bin Mas'ud bertanya lebih jauh lagi, maka pasti Rasulullah SAW akan menjawabnya dengan senang hati. Bahkan tidak sampai seperti itu. Kita dapatkan pada riwayat yang lain dari Imam Al-Bukhari, meriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, setiap muslim wajib bersedekah. Para sahabat bertanya, bagaimana jika dia tidak mendapatkannya? Beliau pun menjawab, hendaklah dia bekerja dengan kedua tangannya, sehingga hal itu bermanfaat bagi dirinya dan dia bisa bersedekah. Mereka pun kemudian bertanya lagi, bagaimana jika dia tidak mampu atau tidak melakukannya? Beliau kemudian menjawab lagi, hendaklah dia menolong orang yang membutuhkan bantuannya. Mereka bertanya lagi, bagaimana jika dia tidak melakukannya? Beliau kemudian menjawab, hendaklah dia memerintahkan kepada kebaikan, atau beliau bersabda kepada yang ma'ruf. Mereka pun masih bertanya lagi, bagaimana jika dia tidak melakukannya? Beliau kemudian menjawab, hendaklah orang itu menahan dirinya dari perbuatan yang jahat, karena hal itu terhitung sedekah baginya. Maka di sini ada banyak sekali faedah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kemudian ketika ada seseorang yang belum jelas, maka Rasulullah masih membuka pertanyaan dan Rasulullah memberikan jawaban sebaik-baik jawaban.
Ada banyak sekali riwayat yang disampaikan oleh para ahli-ahli kita, oleh para ulama-ulama kita, para guru-guru kita terkait dengan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meladeni pertanyaan dari para sahabat. Intinya, dengan memberikan kesempatan bertanya kepada anak didik kita, murid-murid kita, maka itu adalah merupakan bagian dari proses pengajaran. Dan mudah-mudahan para sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mampu meneladani Nabi Muhammad SAW sehingga kemudian kita bisa mencetak generasi sebagaimana generasi yang kita inginkan, generasi Islam yang cerdas, tidak hanya otaknya saja tetapi juga cerdas hatinya, cerdas amalannya, dan cerdas segala-galanya. Demikian apa yang bisa kami sampaikan pada episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan yang salah saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.